Cek cek. Assalamualaikum. Iya, waktu itu pernah ini. Harus dipastiin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mic-nya ada ini. Apa pakai ini? Tidak. Bismillah. Bismillah. Jelas Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-27 atau hadis yang ke-28. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu.
Rawahu Muslim. Dari Abi Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara atau urusan seorang mukmin itu, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya semua urusannya, semua perkara hidupnya, kullahu lahu khair, semuanya berisi kebaikan, semuanya berisi kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan perkara semacam ini tidak akan kita jumpai, tidak akan kita temui, tidak akan ada pada sosok manapun illa lil mu'min, melainkan pada jiwa seorang mukmin. In asabathu sarra syakar, ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai atau tertimpa musibah, astagfirullah. In asabathu sarra syakar, apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia tertimpa kemudorotan, musibah, sabar, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu juga baik bagi dia. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang masing-masing dari kita lagi dapat yang mana? Lagi dapat yang mana ini? Nikmat atau musibah? Jadi inti dari hadis ini, kalau mau kita bahasa ringkaskan ya, musibah, nikmat nggak ngefek bagi jiwa orang yang beriman. Nggak ngefek. Nah kita ini kan ngefek. Ketika dapat musibah itu kejingoan, alang keruam rai, mulai sholatnya telat-telat, mulai sunnah qobliyah ba'diyahnya lah tinggal. Ini nasihat yang luar biasa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita akan berkenalan dulu dengan sahabat Suhaib ibnu Sinan. Saya rasa belum pernah kita lewati satu sahabat ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata bahwa orang yang paling utama, tokoh-tokoh paling utama dan paling pemula menyambut seruan Islam itu ada 4. Atau tokoh-tokoh utama dari bangsa Arab
Ya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari tokoh menuju kita nih wong terpandang, banyak follower. Biasanya kalau sudah terpandang itu mengikuti. Saudara-saudarinya juga ikut terpandang, anaknya ikut terpandang, cucunya, tidak ada yang pacak ganggu. Ya karena terpandang ini, nasabnya Masya Allah. Yang pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kemudian yang kedua adalah Suhaib bin Sinan dari bangsa Romawi. Nah Ustaz, berarti beliau ini orang Romawi? Iya. Walaupun catatan-catatan sejarah mengatakan bahwa nenek moyang beliau ini juga bangsa Arab. Kemudian yang berikutnya adalah Bilal bin Rabah dari Ethiopia, yang kita kenal sekarang dengan apa? Habasyah. Kemudian yang berikutnya adalah Salman Al-Farisi. Adalah sahabat Salman Al-Farisi. Makanya Suhaib bin Sinan ini di ujung namanya itu ada Ar-Rum, maksudnya bangsa Romawi. Ada nama tokoh yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang sufi. Siapa itu? Jalaluddin Al-Rumi. Nah, Ar-Rum jadi dari bangsa Rum, Romawi. Taib. Sahabat Suhaib bin Sinan ini, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang sahabat yang sangat mahir memainkan pedang dan juga ahli dalam memanah. Pokoknya menanggapi anak panah, nah sejauh manapun kita berlari pasti kena. Nah kuping kita sekendak dia, Suhaib bin Sinan. Nah Suhaib bin Sinan ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau ikut hijrah ke kota Madinah tatkala itu secara diam-diam. Namun qadarullah, beliau ini ketahuan sama orang-orang Quraisy. Akhirnya Suhaib bin Sinan ketangkep, tidak jadi. Kemudian ada sesekali, selang beberapa waktu setelah itu, Suhaib bin Sinan kembali lagi mau hijrah. Naiki ontanya, dipacu dengan cepat onta tersebut, lagi-lagi ketangkep untuk yang kedua kalinya. Sampai akhirnya Suhaib bin Sinan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ya, wahai bangsa Arab, penduduk Mekah, kalian tahu saya adalah orang yang ahli dalam memanah dan ahli dalam memainkan pedang. Kalau kalian menghalangi aku, maka aku bersumpah demi Allah, anak panahku ini tidak akan aku berhenti ambil dari sarungnya, dari tempat ini, kecuali saya panahkan semua ke kepala kalian. Jika juga kalian menghalangi aku, maka aku tidak akan berhenti mengayunkan pedangku sampai aku memenggal leher-leher kalian. Ya karena mangkel. Apalagi mangkel ini? Mangkel itu benci karena sudah untuk yang kedua kalinya ini dihalangi untuk hijrah. Kalian tahu, kata Suhaib bin Sinan, bahwa saya adalah orang yang ahli dalam memanah dan mengayunkan pedang. Maka kalau kalian menghalangi aku, itulah yang akan kalian dapatkan. Tapi ada tawaran kedua, kata Suhaib. Kalau kalian membiarkan aku untuk jalan menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah,
maka aku akan beritahukan kepada kalian harta di mana tempat aku menyimpan harta-hartaku. Nah, di mana tempat aku menyimpan harta-hartaku. Nah, orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy ini yang mengejar beliau, para jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya menerima tawaran yang mana kira-kira? Jelaslah yang pertama hilang kepala, menerima tawaran yang kedua. Karena mereka ini tahu betul bahwa Suhaib bin Sinan ini adalah satu sosok yang sangat jujur. Tak mungkin dia ini budi ke gitu aja. Sudah, wahai Suhaib bin Sinan, engkau pergilah, tapi di mana engkau menyimpan harta-harta? Nah, akhirnya Suhaib bin Sinan memberitahukan di mana dia menyimpan harta-hartanya. Sampailah kemudian Suhaib bin Sinan mengucapkan salam ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah langsung mengatakan, sungguh perdaganganmu tidak akan pernah merugi wahai Suhaib. Ya. Sungguh apa? Perdaganganmu tidak akan pernah merugi wahai Suhaib. Maksudnya apa? Beliau rela memberikan hartanya demi untuk menuju Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah ayat di dalam surat Al-Baqarah. Bentar ya, minta waktunya sebentar, saya carikan. Nah, bukan surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 111. Surat At-Taubah ayat 111. Gara-gara peristiwa ini Allah turunkan nih satu ayat khusus untuk Suhaib bin Sinan. Silakan nanti dibuka Al-Quran. Versi yang lain mengatakan bahwa ketika Suhaib bin Sinan berhasil dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, dihalangi, dikejar ketika mau hijrah, orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan, wahai Suhaib bin Sinan, engkau dulu datang ke Madinah, engkau dulu datang ke Mekah tak punya apa-apa, tapi sekarang engkau jadi orang yang berada, kaya raya, maka kami tidak akan meninggalkanmu, membiarkanmu pergi ke Madinah, kecuali engkau juga meninggalkan harta-hartamu yang engkau peroleh selama di Mekah. Nah, ini versi yang lain dari sejarah beliau. Akhirnya beliau mengatakan, silakan, hartaku kusimpan di sini, silakan ambil. Namun biarkan saya untuk menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Suhaib bin Sinan beliau tuh enggak tahu bahwa ayat itu turun untuk beliau. At-Taubah 111 tadi, sampai akhirnya Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar wafat, kemudian Umar, zaman Umar lah beliau baru tahu bahwa At-Taubah 111 itu diturunkan khusus untuk beliau. Walaupun para ulama ahli tafsir juga mengatakan bahwa itu bukan khusus untuk Suhaib bin Sinan, namun ayat tersebut umum untuk kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Baik. Beliau ini adalah budak ya, yang diperjualbelikan. Awalnya budak, pindah dari saudagar satu ke saudagar yang lainnya, sampai akhirnya sampai ke Mekah. Dan tuan Suhaib bin Sinan ini, majikannya, melihat Suhaib bin Sinan adalah seorang yang sungguh-sungguh cerdas, kemudian orang yang gigih dalam berjuang,
orang yang bertakwa, akhirnya beliau dibebaskan sebagai status budak. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada Khalifah Umar bin Khattab, tatkala Umar bin Khattab itu ditusuk ketika sholat subuh menjadi imam itu. Nah, sampai disobeklah usus beliau yang sudah dibumbui oleh apa? Oleh racun. Dikasihkanlah susu kepada Umar bin Khattab. Tidaklah susu itu masuk, melainkan keluar kembali dari usus beliau. Ini di sisi lain menunjukkan bahwa satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab ini adalah seorang yang sahabat yang benar-benar kuat, ya, memiliki fisik yang sangat luar biasa, berhasil menaklukkan dua makhluk Allah. Apa itu? Manusia dan syaitan. Manusia juga gering jingok ini satu sosok ini. Nah, ketika beliau ditusuk, kemudian beliau mengatakan, panggillah Suhaib ibn Sinan untuk menggantikan saya menjadi imam. Padahal ketika itu belum ditunjuk siapa khalifah sepeninggal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau melihat ada keraguan di wajah-wajah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, kok Suhaib bin Sinan yang menggantikan jadi imam? Kemudian Umar mengatakan, jangan kalian khawatir, jangan kalian takut. Suhaib bin Sinan bekas budak dan beliau tidak akan memperebutkan ini posisi menjadi khalifah segala macam. Beliau enggak bakal mikir ke situ. Maka kemudian yang menggantikan beliau imam adalah satu sahabat ini. Nah, insyaallah kita kenal sedikit ya. Nah, ini hadis pada malam hari ini, hadis yang beliau bawakan. Kita dengarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara hidup seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap perkara hidupnya semuanya kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini tamparan buat kita yang tadi masih ngefek, dapat ujian, kejingoan nian pokoknya. Kalau lagi diuji itu, cara jalannya cak mano, yang tadinya tegak jadi loyo. Kejingoan nian. Nah, padahal izzah atau kemuliaan seorang mukmin itu ada pada dua hal. Yang pertama apa? Qiyamuhu bil lail wastaghnahu 'anil nas. Salat malam dan dia berlepas diri, merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Tidak minta-minta, tidak iri dengki. Ngapo dia panca aku tidak, enggak ada itu dalam jiwa seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perkara hidup seorang mukmin itu semuanya kebaikan. Ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai, musibah, maka dia bersabar. Ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Dua-duanya kebaikan bagi dia. Makanya saya kasih judul kajian kita pada malam hari ini adalah dua sayap yang tidak boleh patah. Kalau satu saja sayapnya patah, oleng. Apa oleng itu? Oleng itu cak mana? Ndak lurus. Aman mobil itu harus spuring, ya. Harus spuring, harus ini mungkin ada rodanya yang cak ini, ada yang ke sini, harus di spuring. Nah, kapan dua sayap ini patah salah satunya, maka kan hidup kita butuh spuring berarti. Ya. Butuh diontrekkan lagi, butuh diluruskan lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua sayap inilah yang harus kita kokohkan selama kita mengarungi hidup di permukaan bumi ini. Karena memang dua ini enggak bakal pernah berhenti dari hidup kita. Ya, ibu-ibu ya. Enggak bakal pernah berhenti, cuma bergantian saja. Makanya tadi saya tanya,
Ini sekarang lagi yang mana ini? Lagi ditimpa musibah, kesedihan, diuji dengan apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baik bagi kamu. Kapan? Ketika kau bersabar. Atau mungkin sekarang lagi dapat nikmat, alhamdulillah Ustaz. Kaplingan yang 60 juta di situ Ustaz, aman khusus aku 30 juta. Lah lunas. Oh, alhamdulillah. Kaplingan yang mana Ustaz? Tahu yang baru dibuka, dengar-dengar 60 juta. Dapat nikmat. Alhamdulillah Ustaz, anak aku keterima di sini gitu. Tapi jingoklah setelah nikmat itu agak berganti dengan yang sikoknya. Apa? Sayap yang sikoknya tadi. Musibah dan dia harus bersabar. Kapan dua sayap ini patah, maka kita akan oleng itu tadi. Nah, dak pacak terbang, gak iso mabur. Bahasa Jawanya, gak bisa terbang. Kapan sayapnya patah satunya, mungkin syukurnya patah atau sabarnya patah. Bisa terbang mungkin, tapi mungkin nak ke kanan melulu atau nak ke kiri melulu. Ya Pak ya. Tentu ini tidak penjelasan pribadi kita, penjelasan para ulama demikian, para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa-apa yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isinya itu lautan faedah, lautan ilmu. Dan itu tidak akan ada kita jumpai, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan pada jiwa orang-orang yang beriman. Rawahu Muslim. Baik, kita masuk kepada pembahasan atau faedah-faedahnya para jamaah. Syukur itu adalah pangkal dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dibangun di atas tiga rukun. Berarti ini rukunnya syukur itu apa saja? Ini ada 3. Yang pertama adalah pengakuan di dalam hati. Pengakuan di dalam hati bahwa seluruh nikmat yang dia terima dan diterima orang lain itu adalah murni dari Allah Jalla Jalaluhu. Makanya seseorang itu nggak boleh mengatakan untungnya saya tolong kamu. Kalau enggak, udah kere dari dulu. Saya kalau nggak ngasih kamu modal, nggak bakal bisa kayak gini sekarang. Untung saya tolong kamu. Seharusnya dia memuji Allah, bukan dia menolong temannya, tapi Allah menolong dia untuk membantu temannya. Maka harus ini ada pengakuan dari dalam hati bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, kepada orang lain, itu wajib dia akui, itu murni dari Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, dengan lisan. Bagaimana maksudnya? Banyak memuji Allah dengan lisannya, banyak bersyukur kepada Allah dengan lisannya, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya.
Banyak kalimat-kalimat alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah as-sayyara, alhamdulillah Allah kasih mobil, alhamdulillah Allah kasih rumah, alhamdulillah Allah kasih jam tangan, alhamdulillah. Basah terus lisannya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Namun kita harus bisa mengukur mana menceritakan karena riya, sombong, dan mana bercerita karena bersyukur. Aduh wong ini benar-benar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Nah, mengamalkan ayat ini tapi kebablasan. Cerita sana, cerita sini, cerita sana. Cerita terus masalah karena baru beli motor baru gitu kan. Ceritanya ini kepada yang tidak punya motor. Nah, cerita terus masalah keturunan ya, masalah anak segala macam. Dia bercerita kepada yang mungkin belum Allah karuniai. Maka orang-orang yang cerdas harus bisa melihat. Nggak enak loh Pak, nyinggung wong tuh rasanya nyesel banget. Hati-hati ini ya. Makanya alhamdulillah ketika kita selesai dari ngobrol, kemudian kita pulang ke rumah, langsung ada perasaan, astagfirullah, caknya aku tadi terlalu tajam lisanku tadi, caknya aku, ya Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah rukun dari syukur. Perhatikan, rukun dari syukur yang ketiga, tidak menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Coba kalau punya motor yang ada kilometernya, ada mungkin sudah 1000, ada mungkin sudah 2000. Coba jingoi kilometernya itu. Untuk apa Ustaz dilihatin, Ustaz dijingoi? Coba setelah ngelihat kilometer motor tersebut atau mobil itu jingok. Dari sekian ribu perjalanan dengan kendaraan itu, pernah gak dibuat untuk maksiat kepada Allah? Waktu kilometer ke 80 aku ke diskotik Ustaz. Waktu kilometer ke 1000 kurang 100 berarti berapa tuh? Iya, 990 aku nyumbang nyawer Mbak Biduan. Jingo itu. Maka kok bisa gitu? Allah karuniakan nikmat motor, Allah karuniakan nikmat mobil, malah dipakainya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Berapa harga ini yang kita genggam sekarang? Lebih banyak kita menggenggam ini daripada Al-Quran. Coba kita perhatikan. Bahkan lagi di counter, belum beli sudah kita gunakan untuk maksiat. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rukun syukur. Yang pertama tadi apa? Mengakui dengan hati bahwa sekecil apapun nikmat yang kita terima, diterima orang lain atau yang ada di sekeliling kita ini, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, ini kan kita berbicara tentang bab sabar. Untuk bisa merealisasikan kesabaran dalam kehidupan kita adalah jangan pernah merasa memiliki.
Makanya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita ketika kita tertimpa musibah, ucapan istirja. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang HP, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang motor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti maksudnya kita jangan sampai merasa memiliki. Orang yang dicinta kemudian Allah ambil lebih dahulu. Jangan pernah merasa memiliki, itu termasuk dari agar kita bisa merealisasikan kesabaran dalam hidup kita. Nah, kenapa kok nyesek banget kalau tertimpa musibah? Karena salah satunya kita merasa memiliki. Tamam. Azan belum? Berapa menit lagi? Naam, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang sabar, orang-orang yang bersabar. Syakur bagi orang-orang yang bersyukur. Ada enggak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Saya tanya, ada enggak dalam mengarungi kehidupan kita ini ada sayap ketiga atau tidak? Enggak ada. Sayapnya cuma dua, antara syukur dan sabar. Dan ini selalu bergantian. Entah akhir hidup kita ini nanti lagi yang mana? Apalagi dapat nikmat kemudian kita bersyukur, atau dapat musibah kemudian kita bersabar. Sampai para ulama itu berselisih pendapat mana yang lebih utama. Orang yang tertimpa musibah kemudian dia banyak bersyukur, dia banyak apa? Bersabar, atau orang yang mendapat nikmat dia banyak bersyukur. Kemudian ada lagi, ini pembahasan yang lain, sayap yang berikutnya apa? Dua sayap juga yang tidak boleh patah, antara roja dan khauf. Ya, harap kepada Allah, namun di sisi lain takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Asy-Syura ayat yang ke-33. Ini bukti bahwa Allah menggabungkan antara syukur dan sabar. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Asy-Syura juga Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah-musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Maksudnya disebabkan oleh perbuatan dosa, wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak sekali memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Salah satu nikmat dan rahmat kasih sayang Allah kepada kita adalah ketika kita berdosa enggak Allah langsung azab. Ya, melihat hal-hal yang haram kemudian langsung buta seketika, enggak. Ya. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu syajaratu waraqaha."
Tidaklah seorang muslim itu tertimpa penyakit atau yang sejenisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu sebagai penggugur dosanya bagaikan pohon yang daunnya itu gugur. Jadi cukup ketika posisi kita sekarang yang mana, ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, maka camkan di dalam pikiran kita itu sebagai penghapus dosa kita. Ya Allah, ngapunian diuji ini. Ya Rabb, kuatkan aku. Makanya ketika orang sakit itu salah satu doanya la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa engkau sakit, ini akan menjadi penggugur dosamu insyaallah. Tamam. Kita azan dulu kemudian kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wallahu a'lam.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu. Insyaallah hadis yang barusan kita bahas, hadis yang cukup jelas ya. Bismillah, afwan Ustaz. Di luar tema, bagaimana dan mohon nasihatnya agar menjadi pemimpin keluarga yang baik. Sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya dan kalian akan ditanya atas apa-apa yang dia pimpin. Pertanyaan bagus bahwa sebelum kita nak mimpin wong, mimpin bini sama anak dulu. Nah, Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Makanya jujur ya Bapak Ibu, saya termasuk orang-orang yang tidak setuju ketika anak-anak pesantren setelah lulus dia kurang menasehati bakmaknya. Ya, ini banyak terjadi. Mau pulang kampung atau tidak itu pilihan sebenarnya. Tapi jangan sampai pulang kampung lah ida, nasihati bak maknya ida. Ya. Pilihan sebenarnya mau ke dusun orang, mau ke kota mana setelah lulus dari pesantren, setelah lulus dari universitas mana. Tapi ingat, Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan. Yang paling berhak untuk menerima kemanfaatan ilmu selama kita menuntut ilmu di pesantren itu adalah abah emak kita, kerabat-kerabat kita sendiri. Ini dah dakwah sana sini, bak emaknya masya Allah jadi panitia sogok menyogok. Di mana ini? Ini jangan sampai ya. Baik, nah yang paling dekat kepada seorang suami adalah istrinya, istri dan anak-anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Ini yang paling krusial untuk kemudian dicamkan bagi para pemimpin rumah tangga. Nah, maka saya jawab, tanamkan keimanan di dalam rumah tangga. Tanamkan itu. Tanamkan agar anak-anak kita mencintai Al-Quran. Tanamkan kepada istri kita agar mencintai Al-Quran. Ini ya Allah, semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua ya. Suami istri kompak, selalu main HP. Tapi ketika anaknya mau main HP, tidak boleh. Nah, ini nasihat untuk yang berbicara dan kita semua. Tanamkan keimanan, hidupkan suasana Al-Quran di rumah itu. Ustaz, jujur Ustaz, saya kepala rumah tangga, saya belum bisa baca Quran. Sudah setel ke. Zaman kita dulu apa pakai tip, ya? Apalagi pakai kaset. Sekarang tinggal cari di YouTube. Hidupkan suasana Al-Quran. Hidupkan suasana ceramah-ceramah. Ada ustaz-ustaz
yang bisa kita akses ceramah-ceramahnya di YouTube. Nah, kemudian setelah itu tentu yang kedua adalah dengan belajar. Ya. Anak kita masuk ke SDIT, ke pesantren. Nah, kita ini tidak ada peningkatan sebagai orang tua. Ya, anak lah 5 masih Iqra 2 itulah. Ya. Jangan sampai ini. Lah ada cucu 3, lah ada cucu 10, bahkan bacaan sholatnya, bacaan Al-Quran di rumah itu masih 40 itulah. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq dan Al-Kafirun. Meningkatkan diri. Nah, wallahu a'lam. Apa hukum orang yang sering memutar-mutar buku agama dan dilempar? Nah, ini tidak beradab kepada ilmu ya. Tidak boleh ya ikhwah. Sampai pernah kami dulu waktu jadi mahasiswa, kami diajarin cara buka buku seperti apa. Jangan dari sini, nah buka buku, tapi dari atas. Buka dari atas. Ini saking para ulama itu, dosen-dosen itu apa? Menghormati ilmu. Kepada bukunya saja kita harus hormat, apalagi kepada yang mengajarkan buku itu. Masya Allah, itulah ilmu sekarang itu terbuka luas, tapi barokahnya hilang. Karena apa? Gak ada rasa hormat kepada bukunya, kepada ustadznya. Nah ini, zaman dulu kepayahan yang harus dicapai dulu ketika mau mendapatkan ilmu. Sekarang tinggal kuota internet, buka PDF ada, Hisnul Muslim ada, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tidak perlu beli, tinggal ada paket akses. Maka jangan sampai, ini banyak kejadian ya, adik-adikku santriwati juga. Setelah ikhtibar, setelah ujian, maka buku berserakan di mana-mana. Jadi benar-benar seakan baca buku itu hanya untuk apa? Ulangan. Assalamualaikum Ustaz, afwan Ustaz, nanya di luar tema. Pernah suatu saat teman ana bilang ke temannya untuk memperbaiki husnul mangdor. Ketika ana cari terjemahannya di Google, arti husnul mangdor adalah pemandangan yang indah. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah kau tuh disuruh memperbaiki penampilan. Wong tu tak tahan jingok kau, ya. Jingok ketika, bahkan ada orang nggak tahan ketika apa? Mau sholat di samping kau, berarti harus apa nih yang salah? Something wrong, ada sesuatu yang salah ini. Apa mungkin baju lah sebulan tak ganti, apa cuman? Dia pakai kalimat yang bagus nih, husnul mangdor. Pemandangan yang indah, perbaiki, maksudnya penampilan mungkin, kebersihan apa segala macam. Alhamdulillah temennya nasihatin kayak gitu ya. Saya dulu waktu jadi mahasiswa pernah sholat sering di samping orang-orang Afrika. Masya Allah. Orang-orang Afrika sampai sekarang saya masih hafal dengan bau badan. Itu ketika saya pergi, ketika udah qomat, wallah para jamaah ya, kita nih orang-orang Asia, ketika sholat di samping orang-orang Afrika itu kayak bayi, ya, kecil-kecil nih yang gitu.
Nah, saya pergi ketika komat karena apa? Tadinya di samping saya kosong, kemudian orang Afrika datang. Langsung saya pergi cari shop yang lain. Saya dipelototin para jamaah. Dipelototin, dia tersinggung mungkin. Dipelototin sampai selesai sholat, saya mau zikir masih diliatin. Wah, saya bilang, saya kalau dipukul ini bisa remuk gitu. Allahu Akbar. Yang jelas saya perbaiki mandor, perbaiki penampilan, perbaiki pakaian, bau badan, segala macam. Afwan Ustaz, mau nanya di luar tema, apa hukum bisik-bisik di sebelah orang yang lagi sedih? Syukron. Yang jelas ada larangan ketika bertiga kemudian yang duanya bisik-bisik, nggak boleh. Mau dia itu sedih, mau dia keadaan seperti apa, kalau ada 3 orang kemudian yang 2 bisik-bisik, nggak boleh. Afwan Ustaz, apa ciri Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu dari bangsa Turk, kemudian dari bangsa Mongol, bermata sipit, berhidung pesek, kemudian tidak terlalu tinggi, kemudian apa lagi? Jidatnya lebar. Nah, sekarang periksa badan kita ini cak mana? Kalau kita Ya'juj, sebagaimana itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Ustadz, apa hukum orang yang suka meminta kepada kita, giliran kita minta dia kabur? Berlatih keikhlasan ya. Makanya kalau mau membantu orang, jangan sampai niat mau dibalas. Apa hukum tadabbur alam? Boleh. Allah sendiri yang memerintahkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Maksudnya, ayo keluar jingok. Mana ada onta dalam kamar, dalam rumah? Enggak, onta di luar, di kandangnya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan? Pacar dah gitu dalam kamar jengok langit. Harus dibuka jendelanya, harus keluar. Boleh tadabbur alam. Nah, tidak boleh berlebih-lebihan sampai lalai sholat, muncak dikit-dikit, mendaki gunung, dikit-dikit mendaki gunung. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya memotong bulu kaki? Ngapola ya, galak kurang gawe. Nah, tentu yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmah, dan insya Allah tidak mengganggu. Apalagi dengar-dengar semakin dipotong semakin lebat. Itu tidak. Namun kalau berbicara hukum, nah yang diperintahkan itu untuk memotong apa? Kumis, bulu ketiak, kemudian bulu kemaluan. Nah, Assalamualaikum Ustaz, apa hukum memotong bulu mata?
Assalamualaikum Ustaz, apa hukum laki-laki pakai jilbab? Tapi para jamaah ya, Allahu Akbar. Tapi para jamaah, wallahu alam kalau di sini ya, kalau di desa saya itu banyak akhirnya laki-laki pakai jilbab. Kok bisa Ustaz? Iya, ketika nak nakok, nak mantan pakai jilbab. Beneran saya saksikan itu. Waktu saya dulu awal-awal lulus, tak jingoi, ya Allah. Bepapasan dengan aku kan, aku panggil Ayu pula. Tapi setelah bepapasan itu, aku langsung, tapi caknya berkumis tadi je. Lah aku panggil Ayu. Olehnya disapa tadi tidak berbunyi. Ayu ujiku. Langsung saya berpikir, subhanallah. Ya. Apalagi kalau wanita banyak. Kalau nak nakok, nak ke kebun jadi berjilbab itu banyak. Mereka takut dengan cipratan getah, tapi tidak takut dengan cipratan api neraka jahanam. Banyak sampai sekarang ini hari masih banyak yang pakai jilbab, laki-laki, bapak-bapak. Makanya ketika kami bilangnya di perhentian ya, di perhentian itu kebun balam itu biasanya ada rumah kecil kan. Nah, perhentian itu. Kalau ada jilbab, ketahuilah itu jilbab suaminya, bukan jilbab dia. Assalamualaikum Ustaz, apa boleh niat puasa sunnah sesudah subuh? Boleh. Karena Rasulullah mengatakan apa? Kalau enggak ada makanan, ya Aisyah, hal indana syai', hal indana ta'am, apakah kita memiliki makanan, kita bisa makan enggak hari ini? Kemudian ma'indana syai', kata Aisyah, kita enggak punya apa-apa wahai Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, idan ana shaim, sudah kalau begitu saya puasa. Tapi ini bukan niat, cuma mengabarkan kepada Aisyah bahwa Rasulullah hari itu berpuasa, bukan niat. Jangan disalah pahami. Tapi kalau puasa wajib, maka harus dia memabitkan, memalamkan niatnya pada malam hari. Dan dia harus tahu besok puasa apa kalau Ramadan itu. Tahu-tahu selesai sholat subuh baru niat, puasalah hari ini. Tidak sah kalau itu puasa wajib. Nah, wallahu a'lam. Ustadz, apa nasihat bagi orang yang masih takut amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, kalau ini kasusnya di pesantren, jangan takut, pasti dibully, pasti dibenci. Dikit-dikit lapor ustadznya, dikit-dikit lapor ustadznya, enggak usah takut. Melatih diri, kalau terbiasa takut di pesantren, di masyarakat pun takut. Jingok masyarakatnya nyeleweng, jingok masyarakatnya cak ini, tidak berani nyampai ke itu. Tentu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ustadz, apa hukum syair rahmatan lil alamin Mahir Zain? Jazakallahu khair. Ala kulli hal, kalau itu tanpa musik, ya, tapi yang disepakati oleh para ulama adalah hukum musiknya. Afwan Ustadz, apakah hadis yang tentang Ali yang ditanya
lalu hadisnya dhaif? Iya. Mungkin yang dimaksud ini adalah waktu saya khutbah Jumat kemarin. Makhluk apakah yang paling kuat? Ali bin Abi Thalib menjawab apa? Apakah besi, apakah air, apakah angin? Nah, hadisnya dhaif. Namun maknanya apa? Maknanya tidak menyalahi. Sehingga ada sebagian para ulama mengatakan hasan li ghairihi. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz bertanya di luar tema. Apa sebabnya kita susah menghafal Al-Quran? Nah, kurang berusaha. Yang susah itu bukan menghafalkannya, tapi memurojaahnya. Buktinya apa? Al-Kahfi sekarang sudah hampir hafal karena diulang cuma seminggu sekali. Hari Jumat. Banyak jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu di luar anak pesantren bisa hafal itu gara-gara selalu diulangi. Apalagi kalau diulangi lebih dari itu. Apakah lebih afdal melamakan sujud dalam solat atau lebih afdal melamakan berdiri dalam solat? Nah, wallahu a'lam. Yang jelas ada keutamaan dua-duanya. Sujud itu waktu paling dekat seorang hamba untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, kenapa At-Taubah tidak ada basmalahnya? Nah, ada sebagian para ulama mengatakan itu sebenarnya sambungan dari surat sebelumnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tidak memakai basmalah karena Allah mengatakan baro'atun, itu langsung menceritakan tentang azab. Sama halnya seperti kita menyembelih. Bacaannya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maksudnya, hikmahnya adalah masa dengan menyebut nama Allah pengasih penyayang kita nyembelih. Maka kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha besar. Kemudian kita menyembelih. Tentu ini hikmah-hikmah dijelaskan oleh para ulama. Yang jelas Allah yang lebih utama akan hikmahnya tersebut. Nah, hadza wallahu a'lam. Tidak semua pertanyaan bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Agak baliknya hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.